Aduh, ini kok jantung rasanya lebih cepat berdetak ya. Ya Allah, maafkan suamiku, sabar ini ujian. Dua orang langsung merapat, dua orang aja perempuan. Mapit. Mohon satu orang, itu ada mic-nya itu. Mapit di sini ada. Mohon satu orang satu penanya, biar adil. Jadi biar sedikit jawabnya biar adil. Kasihan yang jauh datang dari jauh-jauh. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mona. Begini Bang Rocky, ini nanti kan hashtagnya demokrasi sehat ya, kayaknya lebih vlog ditambahin no Rocky no partai, sebagaimana yang disampaikan ayahanda tadi Bapak Menteri Ali. Nah, aduh ini kok jantung rasanya lebih cepat berdetak ya. Ya Allah, maafkan suamiku, sabar ini ujian. Kenapa? Itu kan mau tanya. Begini Bung Rocky tadi kan sampaikan bahwa saat ini mama itu kan banyak yang mengalami kecemasan. Itu benar sekali, terutama ketika panjenengan ini bicara di LC gitu ya. Ini banyak sekali mama yang cemas, yang mau berikan keselamatan sampai pulang ke rumah itu terutama. Oke, langsung saja pertanyaan kami. Bung Rocky sering menyampaikan statement bahwa Bung Rocky ini bukanlah tim ses dari Prabowo Sandi, betul ya? Tetapi Bung Rocky menginginkan tim ini sukses, gitu. Nah, pertanyaan saya, andai boleh ya berandai-andai, seandainya 02 ini menang, terus panjenengan ini diberikan ditawari jabatan, kira-kira posisi apa yang jenengan incar? Kita aja, terima kasih. Oke, dari sana langsung jawab. Langsung penanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat idola saya Rocky Gerung. Saya Pak Pit, Ketua PPS Banyuwangi. Yang akan saya tanyakan satu pertanyaan. Mohon bimbingan teknik komunikasi awam untuk mempengaruhi jalan pikiran seseorang yang sudah terlanjur cinta mati. Jadi biarpun kita sudah memberikan pengertian sesuai dengan kenyataan, tapi masih tetap saya pilih ini. Jadi mohon bimbingan dan panduan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama satu lagi ada. Langsung ke mic, Mama dulu. Oke, Mandu, yang itu yang belakang. Mama, 3 penanya nanti ganti laki-laki. 3 penanya biar dijawab ganti laki-laki ya. Untuk teman-teman semua mohon merapat ke tenda. Mohon maaf, ini mungkin berkah buat kita semua hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Puspa Juwita yang terkenal dengan nama Makdud. Untuk menyemarakkan suasana ini, kami pakaikan pedang. Merdeka! 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 Alhamdulillah hujan berkah. Bung Rocky, yang saya tanyakan di sini adalah demokrasi sehat. Kenapa di daerah Banyuwangi demokrasinya tidak sehat, Pak? Karena selalu dipantau oleh atasannya, sehingga rekan-rekan saya itu tidak berani berdemokrasi yang sesuai atau berdemokrasi yang sehat. Itu bagaimana? Itu dia begitu tidak beraninya sama atasannya. Saya mohon nanti bagaimana supaya yang di atas itu biarkanlah rakyat ini berdemokrasi dengan setenang mungkin, dengan adil, nyaman dan enak, begitu Pak. Saya mohon nanti solusinya dari Bang Rocky Gerung ya untuk berdemokrasi yang sehat. Nanti saya sosialisasikan ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jangan lupa hashtagnya, bagi pengguna sosial media hashtagnya jangan lupa. Jadi mainkan jarinya, hashtagnya di bawah demokrasi sehat. Insya Allah di sini tidak ada bawasri. Belum lupa bawasri itu Badan Pengawas Jari. Jadi jangan takut kena delete. Hashtag itu cuma demokrasi sehat. Karena kita semua adalah demokrasi sehat. Oke. Saya kasihkan ke Bang RJ. Mari Bang. Dari Mak Mona, Mak Pit, dan Mandut bisa digabung.
Kalau menang, Amin. ya Amin. berarti kalian ingin menang sehingga menanyakan ke saya mau dikasih jabatan apa. Saya nggak mau terima jabatan. Saya mau dapat hak dari pemenang baru, dan hak itu harus mutlak untuk mendirikan kementerian baru. Namanya KAS, Kementerian Akal Sehat. Dan kalau terjadi kementerian itu, kantornya nggak boleh di depan Monas, mesti di Banyuwangi. Karena saya akan bilang bahwa ide itu muncul dari Banyuwangi, dari pertanyaan seorang emak di Banyuwangi. Karena itu harus dipindahkan kementerian itu di Banyuwangi, dan itu bakal ditolak bukan oleh presiden baru tapi oleh DPR, karena dibilang undang-undangnya nggak begitu. Nah, kalau ditolak kita demo rame-rame. Jadi itu soalnya. Nah, soal kemampuan untuk mempersuasi orang berubah, orang itu berubah hanya karena dua hal: pikirannya berubah atau hatinya berubah. Nah, pikiran bisa diubah tadi dengan argumen, dengan kemampuan untuk menunjukkan apa yang keliru dan bagaimana memperbaiki. Kalau hati yang susah diubah-ubah, susah. Tapi kita bisa lakukan pendekatan hati kalau kita berupaya untuk melihat risiko dari pilihan yang fanatis. Jadi gambarkan bahwa fanatisme itu tidak akan menghasilkan keakraban berwarga negara. Nah, kalau dua-duanya udah nggak bisa, artinya kalau kita menunjukkan fakta terbalik tapi juga nggak bisa mengubah orang, itu berarti otak orang itu terbalik. Jadi susah. Jadi ini cuma soal kesabaran sebetulnya tuh, karena tetap soal informasi bisa kita petik dari mana untuk diajukan, tapi kesabaran untuk mengetuk pintu, memperkenalkan diri bahwa kami relawan dari si ini hendak menyampaikan program ini, kami hanya memerlukan ya tidak lebih dari 2 menit untuk langsung pada persoalan, bukan dengan basa-basi. Kalau ini menang dia pasti ini, kalau ini menang dia pasti ini. Tunjukkan aja bahwa ada kesulitan yang real dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan komunitas, dan itu hanya mungkin diselesaikan dengan perubahan politik yang tadi diterangkan oleh Pak Marzuki Ali, bahwa hanya politik yang mampu mengubah kebijakan, mengubah nasib kita. Nah, tekniknya tentu pilih kalimat yang sederhana, yang tidak dibebani oleh ambisi. Itu lebih penting. Kalimat mama tidak boleh dibebani oleh ambisi untuk meyakinkan tetangga, untuk meyakinkan komunitas lain. Jadi kalimat yang tidak dibebani oleh ambisi, dia jernih banyak. Jadi itulah caranya kita memperluas pengaruh akal sehat ini pada siapapun, termasuk pada mantan pacar, pada mantan istri atau calon pacar. Dengan kemampuan itu ada rapor, ada relasi batin. Nah, relasi batin hanya bisa terlihat dari tatapan mata. Jadi kita bisa berbusa-busa bicara, kalau mata kita itu keruh, tidak tulus, itu menghalangi tibanya informasi. Informasi tiba bukan melalui mulut, tapi melalui tatapan mata. Ketulusan itu ada di tatapan mata. Cara yang paling tepat memang lewat emak-emak, karena hanya emak-emak yang mampu mengucapkan keadilan dari tatapan matanya sendiri. Karena dia terlatih di dalam caring, terlatih merawat generasi dari awal. Nah, yang ketiga tadi apa tadi? Mak tanya ya, terakhir tadi. Mandut tadi soal apa tadi? Demokrasi yang sehat. Ya, itu soal tadi sama saja. Jadi memang hierarki kekuasaan itu dimaksudkan untuk menghalangi suara dari bawah. Dan itu demokrasi nggak hidup dengan cara itu, membatalkan pikiran dari bawah. Sama seperti dengan larangan ANS. Ya, bagaimana melarang ANS berpolitik?
bagian dari kehidupan dia adalah politis. ANS itu aparat ASN, aparat sipil negara atau pegawai negeri sipil, itu status administratif. Negara cuma bekerja 8 jam sehari, birokrasi bekerjanya 8 jam sehari. Jadi yang nggak boleh diganggu adalah pelayanan 8 jam sehari. Setelah itu dia bukan ASN, dia jadi kepala keluarga, jadi kepala komunitas, jadi politisi. Kan hak dia untuk mengucapkan itu. Kalau terlalu diatur, pegawai negeri sipil tidak berpolitik. Pertanyaannya 24 jam apa? Artinya kalau dia tidak boleh berpolitik, maka dia tidak boleh mendengar keluh kesah istrinya tentang kesulitan ekonomi di malam hari. Kan itu politis sekali. Menghitung belanja 1 minggu itu politis. Nanti kalau istri atau kalau PNS-nya perempuan, suaminya lagi nganggur, suaminya curhat pada istrinya, gimana dalam 1 bulan ini saya penghasilannya kurang, kata si suami. Istri bilang, itu pertanyaan politis, saya nggak mau jawab, karena istrinya adalah pegawai negeri sipil. Kacau. Jadi kacaunya adalah yang disebut sebagai pengawasan itu sekarang berubah menjadi penguasaan. Negara bukan lagi mengawasi, menguasai warga negara. Kan kacau. Jadi saya selalu protes bahwa politik itu beredar 24 jam karena dia menyangkut keadilan, karena nggak bisa ditunda. Nggak ada orang berpikir udah nanti baca textbook dulu buat tahu apakah saya lapar apa nggak lapar. Lapar itu terasa sejak sebagai gejala biologis awal. Saya lapar nggak lapar ya, lihat indeks Gini. Nggak ada urusan indeks Gini dengan merasa lapar harian ibu-ibu. Jadi sekali lagi saya mau ucapkan dari kejujuran saya bahwa kekuasaan arogan untuk mengatur hasrat orang berpikir, hasrat orang untuk menumpahkan kekesalannya. Itu masalahnya. Pengendalian pegawai negeri sipil pasti tidak efektif. Saya berkali-kali saya cerita satu peristiwa terakhir. Saya memberi kuliah umum di sebuah pemkot di Pulau Jawa ini. Pagi-pagi hari Senin setelah apel Pak Marzuki, 600 orang masukin ruangan karena ada kebiasaan memberi kuliah umum Senin pagi itu. Saya merasa kenapa saya diundang memberi kuliah umum padahal saya pasti diikuti intel segala macam tuh. Karena saya pasti akan kasih kritik pada Pemda. Pemda adalah aparat negara. Saya mulai kasih kuliah umum biasa, agak teoritis, makin lama masih praktis. Lama-lama ada yang protes tuh. Kita mau dengar situasi terakhir, Pak. Saya bilang kalian kan pakai seragam, tidak boleh bertanya politik. Kami mau dengarkan perayaan. Hanya saya, kenapa perlu itu? Karena satu orang bilang begitu, tiba-tiba semua bicara ganti presiden. Pakai baju seragam ngomong begitu. Siapa yang mau cegah? Pikiran. Justru karena dicegah, dia cari outlet yang berupaya untuk bikin heboh. Nah itu pagi-pagi udah bicara begitu. Aparat negara. Artinya ada semacam sebetulnya ada klep yang nggak bisa ditahan lagi. Tekanan dari dalam itu terlalu besar sehingga dia mesti ucapkan. Artinya diambil risiko, mau dipecat kayak mau dituntut sama atasan. Jadi kegilaan itu sampai di situ, kenekatan itu sampai di situ. Justru karena pengawasan berubah menjadi pengendalian. Itu bahayanya kalau negara mengawasi tapi dengan maksud mengendalikan. Itu yang disebut sebagai regimentasi. Itu adalah soft totalitarianism, otoritarisme yang lunak, yaitu berupaya mempengaruhi untuk mengendalikan. Itu yang terjadi. Setiap kali saya ke daerah itu pasti pegawai negeri yang duluan, Pak, kami grup dokter nggak setuju, tapi kami mau berfoto, tapi nanti jangan disebut kami anti pemerintah. Jangan sebut kami anti pemerintah. Artinya dia udah sebut di dalam dirinya bahwa kami anti pemerintah, cuma jangan disebut di mulut, di hatinya udah. Ini buat apa kan? Nah itu pentingnya pemerintah itu jangan terlalu baper, justru dibiarkan, bisa dimonitor kan. Kalau ditutup yang bersembunyi, bagian itu yang saya sebut kejengkelan masyarakat sipil, kejengkelan pegawai negeri sipil, itu yang disebut sebagai
undecided voters yang nggak mengucapkan kalau ada survei, tapi sebetulnya undercurrent-nya adalah oposisi. Bahaya dari pemerintah yang nggak bisa baca undercurrent, dia anggap di bawahnya nggak ada arus. Padahal satu waktu nanti begitu hambatannya menjadi real, arus itu meluap ke kiri kanan. Nah, kecemasan itu yang saya sebut kedunguan dari survei statistik. Survei hari ini tidak mungkin membaca arus bawah karena ditekan supaya tak terlihat. Orang berbohong justru karena tidak ingin dipersoalkan, dikendalikan, apalagi diubah perilakunya, ditangkap dengan alasan beli. Jadi sekali lagi percaya aja bahwa akal sehat itu nggak mungkin dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi hanya kekuasaan yang konyol yang mau mengendalikan akal sehat. Dalam sejarah demokrasi itu selalu terjadi. I feel my heart is going